Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman balik lagi di channel SDT Mebel, channel referensi bagi para tukang. Kemarin kita udah nyobain mesin las dari Ramco yang MIG. Kali ini kita mau nyobain yang MMA-nya. Untuk tipenya sendiri ini tuh Ramco Advance 120. Ya, seperti apa produknya? Mantap atau enggak? Langsung aja kita bahas ke produknya. Untuk spesifikasinya sendiri di situ tertera read input voltase 220 volt 15%, frekuensi 50-60 Hz dan output current range 20 sampai 120 ampere. Dati cycle-nya 60%, efisiensi 85% dan kawat diameternya itu disarankan ya 1,6 sampai 3,2 mm aja dan insulation kelasnya F, protection class IP21 dan berat kotornya 4,44 kg. Untuk dimensinya 330 kali 220 dan 225 mm. Lalu untuk paket penjualannya sendiri tergolong ya standar ya. Yang pertama pastilah kita akan mendapatkan unitnya. Lalu yang tak ketinggalan juga pasti ada stang las dan stang masanya. Selanjutnya kita akan mendapatkan topeng las atau kedok las dan setelah itu kita akan mendapatkan sikat atau palu ketoknya dan kita juga mendapatkan strap ya kalau mau kita gantung di badan dan setelah itu kita akan mendapatkan instruction manual atau user manuals dan tidak lupa juga pasti dia mendapatkan kartu garansi ya. Dan untuk garansinya mesin dari Ramco ini kita mendapatkan 3 bulan full spare part dan 12 bulan untuk garansi servis. Selanjutnya kita bahas masalah desain ya. Yang saya cari dari mesin MMA itu ya karena compactnya ya, dia kecil kalau dibandingkan yang MIG. Tentunya dia paling compact dan lebih mudah untuk dibawa ke mana-mana ya. Walaupun ini tuh bukan yang paling kecil ya, masih banyak sih sebenarnya yang lebih kecil dari ini, tapi dia mempunyai beberapa kelebihan yang ya saya tuh tertarik aja gitu untuk ngebahas yang ini ya. Untuk beratnya sendiri ini berat bersih ya 2,5 kiloan itu tanpa stang las dan stang masanya ya, bisa dibilang udah cukup compact lah ya. Masalah desainnya kalau kita perhatikan di sini dari bentuknya warnanya umum ya, dari Ramco itu warnanya biru-biru langit gitu, biru muda. Dan yang saya suka lagi itu di bagian depan bodi dan belakangnya dia ada ya seperti bumper gitu ya, jadi dia bisa dibilang sebagai pelindung gitu. Karena kalau yang nggak punya bumper seperti ini rata-rata yang punya saya itu sering penyok ya di bagian sudut-sudut bodinya ya, bisa dibilang udah oke lah untuk desainnya. Lalu untuk masalah interface-nya sendiri ini juga tergolong mantap ya. Untuk tampilannya dia itu udah digital. Kita coba nyalain. Ya, jadi dia tampilannya udah digital ya seperti ini. Dan untuk settingannya di sini yang saya suka, dia itu step by step ya. Jadi dia itu per satu angka ampernya dia ada step by stepnya, bukan yang loss gitu aja ya, yang dimana kita akan ya sulit cari angka pasnya, kadang kelewatan, kadang kurang. Jadi kalau ini dia udah enak dan ini dia tidak ada batasannya ya. Ini kalau kita puter terus, apabila dia sudah mentok di 120 ampere maka dia nggak akan bertambah, tapi ini tetap bisa diputer ya. Seperti itu. Kita matikan dulu, kita lihat di bagian-bagian lainnya. Di sini bisa kita lihat ada seperti ya sirkulasi gitu ya, ada di depan, di kanan, kiri, dan di belakang juga ada. Dan ini biasa ada positif dan negatifnya, udah ngerti lah ya. Untuk di bagian samping seperti ini ya sama aja, dan untuk di bagian belakang kurang lebih bentuknya sama ya dengan yang di depan. Di sini ada beberapa keterangan-keterangannya dan ini ada on off-nya, ada lampunya ya seperti ini. Ini juga ada ventilasinya. Ya seperti itu. Kita coba pasang stang las dan stang masanya. Ya, selanjutnya kita akan menguji coba ya untuk mesin las ini bagaimana hasilnya, apakah dia mantap pengapiannya, bisa melebur kawat las dengan baik, dan tentunya bagaimana feel-nya nanti akan saya ceritakan, nyaman atau enggak kita akan cobain nanti ya. Untuk medianya sendiri yang akan saya las adalah plat setebal 6 mili dan untuk kawat lasnya saya pakai 3 jenis aja ya, yang 2 mili, 2,6 dan 3,2 mili. Dan untuk 4 mili saya nggak coba ya, karena disarankan itu hanya sampai di 3,2 mili saja. Kalau mau pakai yang 4 mili seharusnya mesin lasnya yang lebih gede dari ini paling nggak 160 atau 200 ampere.
Nah, sebelumnya mau saya jelaskan untuk listrik yang saya pakai ini tergolong rendah ya. Ini listrik rumahan karena listrik studio beda dengan listrik di workshop. Kalau di workshop ya cukup tinggi. Ya mungkin nanti ada jeglek ya untuk listriknya ya nggak masalah ya, karena kita bakal cobain di ampere tinggi juga. Ya yang penting kita tahu lah ya hasilnya dengan ampere sekian, pengapiannya seperti apa, hasilnya seperti apa. Jadi nanti mau kita tes aja. Jadi dimaklumin aja. Oke lah kalau gitu langsung aja ya, langsung kita cobain alat ini bagaimana feel dan performanya, langsung aja. Oke ya, sekarang kita akan coba di kawat 2 mili dengan settingan 80 ampere. Ya cukup matang ya kalau dibilang ya 80 ampere, karena ini platnya tebel. Jadi saya bikin di 80 ampere, tapi listrik saya yang nggak sampai. Tadi untuk listriknya kita perhatikan ya di layar itu sampai 2000 lebih. Iya, hanya ngetes tarik panjang aja. Nanti kita mau coba juga di watt rendah ya, dengan sistem take well. Kira-kira apakah bisa dipakai dengan watt yang kecil. Oke, kita lanjut ke kawat yang sedikit lebih besar ya, seberapa mampunya. Kita mau lihat hasil aja. Kalau mati-mati listriknya berarti bukan salah mesinnya ya. Oke, percobaan yang kedua kita menggunakan kawat yang lebih besar dengan settingan ampere yang sama ya, tetap di 80. Tapi di sini saya nggak akan tarik begitu panjang karena mengingat listriknya terbatas ya, ini listrik rumahan. Kita akan coba seberapa hasilnya. Oke ya, listriknya kembali padam. Ya oke ya, untuk hasil kawat yang lebih besar, ini sepertinya lebih cocok. Karena platnya juga tebal ya, platnya kan 6 mili. Jadi menggunakan kawat yang kecil, itu dia hasilnya bisa dibilang agak kurang bagus. Tapi ini menggunakan kawat yang lebih besar, 2,6 hasilnya. Ya menurut saya sih bagus ya. Kalau menurut teman-teman bagaimana? Kalau saya sih saya rasa oke ya. Maklum masih pemula. Oke, sekarang kita akan cobain dengan kawat 3,2 mili ya. Yang pastinya listriknya memang udah nggak sanggup, tapi kita cuma mau ngetes dengan ampere yang sama. Apakah kawatnya melebur dengan bagus? Nanti kita bandingkan dengan kawat-kawat yang sebelumnya ya. Langsung aja kita coba. Oke ya, mati lagi. Oke, kita cek hasilnya. Ya, sepertinya lebih bagus yang tadi ya. Yang 2,6 dengan settingan 80 ampere itu lebih pas sesuai dengan kawatnya. Untuk yang 3,2 ini dia sedikit penetrasinya kurang, mungkin karena kawatnya kebesaran dan ampernya terlalu rendah ya. Jadi kita nekat aja ya, kita coba lagi menggunakan
100 ampere ya. Ya seberapa mampu listriknya lah. Yang penting kita mau lihat kemampuan untuk mesinnya. Oke, ini kita coba dengan kawat yang sama, tapi settingannya kita naikkan di 100 ampere. Coba kita lihat hasilnya ya, apakah lebih penetrasinya bagus. Kita coba aja. Oke, mati, tapi udah cukup lah ya untuk melihat hasil mesinnya. Ya, sepertinya kalau saya nilai ya, hasilnya lebih bagus ketimbang yang tadi ya, penetrasinya lebih bagus, padahal kita masih naikkan sedikit. Lebih tepatnya feeling saya sih ya, di 120 ampere baru bisa mantap ya, tapi ya apa boleh buat, listrik kita cuma segitu. Intinya kalau saya bilang sih, untuk mesinnya sih oke ya. Kalau untuk hasil lasnya ya maklum aja sih, masih pemula. Oke lah, tapi saya penasaran nih bagaimana kalau dibikin 120 ampere. Ya seberapa dapatnya lah ya kalau listriknya mati. Yang penting kita tahu hasil untuk penetrasi mesin lasnya. Ya langsung kita coba aja. Oke lah, cukup lah ya untuk contoh. Ya dari hasilnya sendiri, kalau saya bilang ya, ya mantap sekali ya. 120 ampere, penetrasinya mantap sekali. Dengan besi ketebalan 6 mili dan kawat 3,2 seperti ini ya. Andai aja listriknya cukup, pasti mantap sekali nih. Ya, oke ya. Jadi setelah saya cobain tadi, untuk feel-nya bisa saya katakan nyaman ya, enak. Untuk mesin las ini tuh enak makainya, dan untuk pengapiannya juga bisa dibilang oke. Dan setelah saya teliti lagi, ternyata dia itu punya fitur-fitur yang jarang ada pada inverter atau mesin las lainnya. Apa aja fiturnya nanti akan saya jelaskan satu persatu. Nah, tadi masalah saya hanya di medianya ya, karena medianya cuma satu, di plat 6 mili aja, sedangkan kawatnya beda-beda ya. Jadi saya agak ya meraba-raba untuk mengatur ampernya. Ya seharusnya kawat kecil itu ya untuk besi yang tipis ya, dan kawat yang gede itu untuk plat yang tebal. Sebenarnya ada acuannya untuk pengelasan supaya gampang. Kalau teman-teman masih pemula sekali ya, teman-teman bisa lihat di tabel ini ya. Di situ sudah dijelaskan kawat 2 mili untuk plat seberapa, dan settingan ampernya juga rentangnya itu bisa dilihat dari situ ya, supaya mendekati kenyamanan, dan estimasi wattnya juga teman-teman bisa lihat. Jadi jangan ditanya lagi berapa pemakaian watt untuk mesin las ini. Tapi nanti kita akan coba juga ya, kira-kira mesin las ini tuh bisa dipakai paling rendah berapa watt sih. Nah, nanti akan kita coba juga. Ya, selanjutnya saya akan bahas tentang fitur-fitur yang saya katakan tadi, yang dimana jarang sekali ada pada inverter atau mesin las lain. Yang dimana fitur itu sangat-sangat membantu sekali dalam pengelasan kita agar mencapai hasil yang maksimal. Ya, fiturnya namanya ARC Force. ARC Force ini adalah gini ya, mesin las ini tuh bisa menyesuaikan arus yang dibutuhkan dengan media yang kita las. Tadi yang saya tes ya, itu menggunakan ampere di 30, itu untuk mengelas besi setebal 6 mili, tentunya kan kurang ya, ampernya pasti kurang. Dan saya coba aja, ternyata ya ampernya itu bisa menyesuaikan, dia bisa naik atau turun sendiri sesuai dengan kebutuhan untuk medianya, sehingga hasilnya akan tetap matang. Nah, mantap kan? Ya, selanjutnya fitur yang kedua yang juga bisa saya bilang mantap, dia itu punya fitur yang namanya hot start. Maksudnya gini, dia itu akan membantu menaikkan ampernya pada saat pertama kali kita pengelasan. Jadi ya bisa dibilang apinya itu lebih cepat ya dapatnya ya, bahkan cepat sekali, enak sekali untuk cari apinya. Sebagai contoh ya, teman-teman bayangkan, mesin las mana yang bisa pakai 25 ampere untuk menyalakan kawat las? Pasti nggak nyala. Sedangkan ini bisa. Itu tadi saya coba ya dengan ampere 25, saya coba, dan iya itu apinya gampang sekali dapatnya. Tapi ya karena dia punya fitur ARC Force tadi ya, ARC Force, jadi ya untuk ampere selanjutnya dia ya tetap menyesuaikan. Dia tetap naik sendiri sesuai media yang kita pakai. Ya intinya untuk pengapiannya ini tuh
enak. Nah, lalu untuk fitur yang ketiga, ini masalah safety ya. Jadi dia itu punya fitur anti stick. Jadi gini, buat kita-kita pemula ya, biasanya kan kita masih ngelas tuh masih suka lengket-lengket ya. Dan ini kalau andai kata kita itu mengelas kawatnya lengket, dan biasanya untuk mesin-mesin las kebanyakan, maka kawat lasnya itu akan memerah ya, panas karena arusnya balik ya, terjadi arus pendek. Nah, untuk mesin ini tuh dia punya keamanan yang bisa dibilang cukup mantap ya. Jadi dia itu bisa otomatis memutuskan arusnya. Jadi dia arusnya tidak balik ke mesin lasnya sehingga kawat lasnya tidak akan merah ya, tidak akan panas. Jadi dia itu mantap sekali untuk kita-kita yang masih pemula. Nah, jadi 3 fitur itu yang bisa saya bilang oke sekali ya, mantap. Nah, mungkin ada juga yang bertanya, "Bang, mesin las ini tuh bisa dipakai minimal berapa watt sih?" gitu ya. Ya, pertanyaan seperti itu sebenarnya jawabnya gampang. Lah, orang ini tadi bisa kita nyalakan di 25 ampere ya, dan untuk 25 ampere itu rata-rata wattnya paling 350, 450 untuk watt 25 ampere. Tapi pertanyaannya, 25 ampere itu mau ngelas apa? Rata-rata kan kita pakai 40, 45 gitu ya. Jadi ya kalau ditanya berapa wattnya ya karena ini 25 ampere aja nyala ya wattnya ya bisa dibilang gini aja sih ya. Saya jawab mungkin lebih tepatnya sesuai dengan kebutuhan aja. Jadi teman-teman bisa balik lagi ke tabel yang saya sertakan tadi. Jadi di situ teman-teman bisa lihat kira-kira teman-teman itu butuh di berapa ampere untuk pengelasannya, dan estimasi dayanya tadi juga udah saya sertakan ya. Jadi bisa lihat di situ aja karena dia kembali lagi tergantung ke settingan, bukan kembali ke mesinnya berapa watt. Ya, intinya kalau menurut saya ya mesin las ini tuh mantap dan fitur-fiturnya cocok sekali untuk kita-kita yang masih pemula dan baru belajar. Namun tidak hanya untuk pemula ya, mesin ini tuh juga menurut saya cocok untuk profesional. Sayang aja listrik kita tidak kuat untuk mengujinya lebih berat lagi. Nah, namun udah saya lihat juga ya di channel dari Ramco Welding ini, mereka menguji cobanya dengan kawat 3,2 mili dengan ya pengelasan 20 batang berturut-turut. Itu mesinnya belum overheat loh. Bisa dibilang 20 batang tidak overheat untuk mesin sekelas 120 ampere itu udah mantap sekali. Dan mereka juga saya lihat mencoba dengan kawat 4 mili yang di sini sangat-sangat tidak dianjurkan, dan mereka mencobanya sampai 5 batang dan juga belum overheat. Jadi bisa dibilang selain untuk pemula, mesin las ini tuh juga cocok sekali untuk profesional ya. Ya, nanti kalau teman-teman mau lihat videonya, linknya bisa saya sertakan di deskripsi ya. Itu channelnya mereka, Ramco Welding. Oke lah, mungkin itu aja ya yang bisa kita bahas untuk video kali ini. Mungkin kedepannya saya akan upgrade lagi untuk listriknya biar kita bisa mengujinya lebih ekstrim lagi ya untuk mesin-mesin las yang berikutnya. Oke, sekian dulu video kita kali ini. Buat teman-teman welder yang profesional, tolong masukannya. Sekian dulu video kali ini, semoga video ini bermanfaat. Kita kembali lagi di video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.